Oke, kembali lagi dengan kapasitor touch. Nah, di video kali ini saya baru saja dapat project untuk dibuatkan sebuah alat di mana alat ini bisa digunakan untuk memonitoring temperatur dan humidity dari sensor DHT22 ini. Nah, di sini saya menggunakan sensornya itu DHT22. Nah, jadi ada tiga macam sensor. Cuma yang ada di pasaran itu biasanya dua sensor, DHT11 sama DHT22. Nah, ini yang saya gunakan DHT22 karena pengukurannya lebih akurat di DHT22 untuk pengukuran suhunya. Nah, di mana alat ini berfungsi untuk memonitoring dari pembacaan DHT22 yang berupa temperatur dan humidity dan bisa untuk mengontrol temperaturnya. Nah, fungsi kontrol temperatur di sini dia akan menyalakan dari heaternya. Jadi kalau misalkan suhu dari kontrol temperatur ini lebih dari temperaturnya, maka dia akan menyalakan heaternya. Nah, heaternya ini saya ibaratkan LED yang ada di sini ya. Tapi di dalamnya sudah ada driver relay 1 channel ya, yang digunakan untuk switch atau saklar untuk heaternya nanti ya. Nah, jadi di sini pun juga bisa digunakan untuk kontrol manual dari heaternya. Jadi untuk cek apakah heaternya ini berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, di sini ada tombol untuk manual atau otomatisnya berdasarkan kontrol temperaturnya ini. Nah, untuk basic kontrolnya dia menggunakan ESP8266. Nah, ini sudah saya taruh di dalam box seperti ini dan sensornya keluar di sini. Jadi nanti bisa kembangkan lagi untuk project alatnya, disesuaikan di tempatnya yang dibutuhkan ya. Terus di sini juga ada switch on off-nya, jadi bisa dimatikan atau dinyalakan, ada indikatornya. Dan di sini menggunakan power supply-nya itu power supply switching seperti ini. Jadi power supply-nya ini 12 volt. Karena ESP8266 ini membutuhkan tegangan hanya 5 volt, maka di dalamnya juga ada LM2596, di mana LM2596-nya berfungsi untuk mengurangi atau menurunkan tegangan dari 12 volt ke 5 volt ya. Nah, ini posisi saya nyalakan lagi untuk alatnya, dan ini seperti saya jelaskan sebelumnya, LED ini saya gunakan hanya untuk mengetahui apakah driver relay-nya ini sudah aktif atau belum ya. Nah, sekarang saya tunjukkan untuk cara kerjanya ya. Nah, ini saya tunjukkan untuk otomatisnya. Nah, ini kan karena suhu kontrol temperaturnya kan lebih kecil daripada temperatur, makanya heaternya tidak menyala. Tapi untuk menyalakan relaynya atau heaternya, kita perlu kontrol temperaturnya lebih panas. Nah, jadi fungsinya biar suhu dalam ruangannya nanti lebih panas sehingga temperaturnya ini terbaca hingga 46 derajat nanti. Fungsinya seperti itu. Nah, bisa dilihat saat saya setting kontrol temperaturnya lebih dari temperatur, maka relaynya dia akan menyala seperti itu. Nah, terus kalau misalkan saya kecilkan kontrol temperaturnya kurang dari temperatur yang terbaca di sini, nah maka dia relaynya akan mati. Nah, jadi seperti itu untuk prinsip kerja saat otomatisnya. Nah, di sini pun juga temperaturnya dia bisa naik bisa turun yang berupa widget Gauge yang bisa dimonitoring dan dikontrol lewat Blink ini. Jadi ini aplikasinya menggunakan Blink ya, menggunakan Blink IoT. Nah, widgetnya menggunakan Gauge seperti ini. Jadi bisa naik bisa turun, bisa dilihat dan ada nilainya juga. Dan di sini pun juga sudah ada satuannya, temperaturnya berupa derajat Celcius. Ya. Terus untuk fungsi kerja dari tombol manual atau heater manualnya, jadi untuk manual ini untuk membedakan antara otomatis dan manual. Jadi kalau misalkan saya buat manualnya ini on, ini tidak bisa dikontrol secara otomatis. Ya. Jadi saat kontrol temperaturnya ini difungsikan, dia tidak akan merubah dari relaynya. Nah, jadi harus menggunakan heater manual ini untuk menyalakan relaynya. Nah, saat saya on kan relaynya dia baru nyala. Kalau saya off kan dia relaynya baru mati. Nah, jadi fungsi ini untuk membedakan saat fungsi otomatis atau saat fungsi manual, agar logikanya ini tidak bentrok saat otomatis dan manual. Jadi harus ada tombol satu lagi untuk membedakan saat manual dan saat
otomatis. Nah, jadi saat misalkan troubleshooting mau cek heaternya ini rusak atau tidak, atau heaternya ini menyala atau tidak, bisa digunakan dengan cara seperti ini. Ya, jadi di-on-kan untuk tombol manualnya, terus baru di-on-kan untuk heaternya. Nah, terus untuk box yang saya gunakan di sini box X4, box hitam, jadi ada dijual di pasaran seperti ini. Dan ini pun juga kabel dari relaynya itu masuk ke sini, dimana untuk menyalakan LED-nya ini saya gunakan sumber tegangannya 12 volt yang saya dapat dari power supply switchingnya ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau dibuatkan projectnya atau alatnya, bisa langsung DM saya di Instagram atau chat saya di Shopee atau Tokopedia saya. Teman-teman tinggal jelaskan detail dari project dan alatnya mau dibuat seperti apa, lalu untuk fungsinya seperti apa bisa dijelaskan di sana. Lalu di sini saya bisa memprogram untuk ESP32, ESP8266, ESP32CAM. Lalu bisa juga untuk pemrograman Arduino juga. Nah, teman-teman untuk tambahannya juga bisa diprogram menggunakan Telegram Boot, Blink, atau digunakan untuk web server juga bisa ya. Jadi tergantung kebutuhan dari teman-teman. Jadi tinggal teman-teman bisa langsung chat saya di Instagram atau Shopee dan Tokopedia saya. Nah, untuk linknya bisa teman-teman cek di deskripsi. Di situ sudah saya taruh link untuk Instagram ataupun link dari Tokopedia dan Shopee saya, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pesan alat di saya, itu biasanya teman-teman juga dapat alatnya seperti ini. Nah, lalu dapat programnya tentunya. Nah, kalau misalkan pesan Blink seperti ini, tentunya sudah saya buatkan untuk Blinknya di akunnya sendiri, jadi sudah siap tinggal pakai. Lalu untuk wiringnya pun juga sudah dapat, ada video tutorialnya juga, cara memulai dari alatnya, terus cara upload programnya itu nanti juga dapat videonya ya. Nah, kalaupun membuat Telegram Boot nanti ada tutorialnya juga. Kalau misalkan teman-teman projectnya ini menggunakan Telegram Boot ya ada tutorialnya, cara menggunakan dengan Telegram Boot. Mungkin bagi teman-teman yang masih bingung mau buat project seperti apa, teman-teman bisa cek saja di YouTube saya, itu sudah ada beberapa macam project yang saya kerjakan. Kalau misalkan berminat bisa langsung saja chat saya di Tokopedia, Shopee, ataupun di Instagram saya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Touch. Bye-bye.